Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Selamat pagi, sehat luar biasa. Oke, bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita yaitu Maximax Virtual Presentation, yang mana acara kita ini rutin kita adakan 2 kali dalam 1 minggu, yakni hari Rabu seperti malam hari ini, malam Kamis ya, mulai pukul 19.00 WIB, kemudian hari Sabtu siang mulai pukul 14.00 WIB. Baiklah Bapak Ibu, malam hari ini beruntung sekali kita dapat bersama-sama kembali di acara Zoom meeting, yang mana pada acara hari ini kita akan mendapatkan 2 informasi yang sangat luar biasa dan juga akan disampaikan oleh 2 narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan informasi yang pertama yang akan kita dapatkan adalah informasi tentang kesehatan, di mana saat ini kita sedang sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak sangat luar biasa, baik masalah kesehatan, kemudian juga ekonomi. Nah, informasi yang pertama ini berkaitan dengan kesehatan akan disampaikan oleh seorang dokter yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Ya, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak. Iya. Nah, Pak Dr. Iskandar Junaidi selama 20 tahun sebelum ini berkarya di bidang farmasi dan herbal, baik itu di Sanbe, di Bayer, kemudian di PT APL, kemudian PT Elken dan PT Gen, dan juga PT Surgika, atau bergerak di bidang produk estetika ya, atau kecantikan, kemudian juga laser ya. Nah, kemudian beliau sampai saat ini juga buka praktek yaitu di daerah Serpong ya, dan beliau juga adalah seorang dokter yang sangat luar biasa, di mana beliau adalah seorang juga penulis ya. Beliau sudah banyak sekali menulis, ada sekitar 20 buku yang buku-bukunya diterbitkan baik oleh PT BIP Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi dari Yogyakarta. Dan sampai saat ini pun beliau sering sekali mengisi berbagai simposium ataupun seminar-seminar baik nasional ataupun internasional. Dan malam hari ini kita sangat beruntung sekali karena di jadwal beliau yang sangat padat, pada malam hari ini beliau berkesempatan untuk berbagi ya pengetahuan edukasi tentang kesehatan yang di setiap kegiatan atau acara selalu berbeda, sehingga betul-betul menambah pengetahuan dan edukasi kita tentang kesehatan. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mari kita belajar bersama dengan Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Aminuddin. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Pak Ari Sutanto kita menyelenggarakan acara ini sebagai owner Maximax, juga pada Pak Aminuddin sebagai MC kita yang selalu hadir. Siap. Iya. Dan kepada teman semua, semangat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hipertensi. Penyakit yang sehari-hari kita dengar atau sebagian dari kita mengalami. Nah, hipertensi ini kalau di awam sepertinya sederhana ya, tapi bagi kita orang medis tidak seperti itu. Karena penyebab dan faktor-faktor lain yang membuat seorang hipertensi itu ternyata banyak dan ruwet. Banyak organ, hormon yang mempengaruhinya, pikiran juga. Nah, kita akan belajar mengenai hipertensi ini sehingga kita menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan mengenai hipertensi sehingga bisa mengantisipasi, mencegah atau mengatasinya jika kita mengalaminya. Hipertensi menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu didefinisikan sebagai tekanan sistolik yang tekanan di atas itu 140 mm/Hg. Ini batas seseorang dikatakan hipertensi. Ini batas atas ini. Kemudian
yang tekanan bawahnya 90 mm Hg. Jadi kalau ditulis itu biasanya oleh kita, orang medis, 140 strip 90 mm Hg. Nah itu cara penulisan hipertensi. Memang hipertensi ini ada dua Bapak Ibu, jadi bukan hanya sistolik, tapi juga diastolik bawah ini. Nah memang yang sering dialami itu adalah hipertensi sistolik. Nah baru kemudian yang diastolik sering mengikuti. Nah hipertensi sendiri ini merupakan faktor risiko banyak penyakit yang terkait dengan hubungan dengan pembuluh darah dan jantung, seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal jantung, juga ke ginjal. Nah, kalau kita lihat batasan atau klasifikasi hipertensi ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, sehingga kalau mengetahui tensinya berapa itu tahu nih saya ini hipertensi atau tidak. Jadi kalau normal itu harusnya di bawah 130 sistoliknya. Terus diastoliknya di bawah 85. Ini yang normal. Kalau tensinya antara 130 sistoliknya sampai 139, kemudian diastoliknya di bawah 90, ini dikatakan masih normal tinggi. Normal tapi sudah hampir kena hipertensi ini. Jadi kalau normal tinggi ini, kerja capek sedikit, mikir lebih keras sedikit, itu bisa langsung naik jadi hipertensi. Jadi memang hipertensi ini kadang-kadang fluktuatif tekanannya, tergantung pikiran kita, kegiatan kita, dan semua yang kita kerjakan sehari-hari itu mempengaruhi. Nah ini batasannya. Jadi yang stadium awal itu hipertensi 140 sampai 159 mm Hg sistoliknya. Diastoliknya 90 sampai 99 mm Hg. Nah, ini yang ringan. Nah, biasanya pada orang muda stadium 1 ini umur di bawah 40, ini dikatakan hipertensi sudah ya, stadium 1. 140 sampai 159 mm Hg sistoliknya, diastoliknya 90 sampai 99. Ini pada mereka yang berumur di bawah 40 sudah masuk hipertensi. Tetapi bagi mereka yang umurnya di atas 40 atau di atas 45 atau 50 begitu, ini terkadang masih dimasukkan normal tinggi. Kenapa? Karena pada umur 45 atau 50 tahun ke atas itu biasanya pembuluh darah kita sudah kaku. Dinding-dinding arteri itu sudah mulai kaku, tidak elastis lagi. Ya, sudah mulai ada penyumbatan arteri oleh plak aterosklerotik. Nah, itu bagi mereka yang umur 45 ke atas, kita masih golongkan ini sebagai normal tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu yang umur di atas 45 atau 50 tahun, punya tensi 140 sampai 159 mm Hg, diastolik 90 sampai 99, ini masih normal tinggi, Bapak Ibu boleh pegang ini. Sehingga tidak terlalu khawatir jika umurnya memang sudah ini lebih dari 50. Nah, selanjutnya ya, ini tinggal kita lihat ya, hipertensi stadium 2, stadium 3. Nah, yang sering menyebabkan keadaan fatal atau darurat itu kalau tensinya kita sebut di stadium 4, namanya hipertensi maligna. Maligna ini artinya besar. Kalau di kanker disebutnya kadang-kadang ini disebut ganas. Jadi hipertensi besar. Nah itu kalau sistoliknya 210 mm Hg atau lebih. Diastoliknya 120 mm Hg atau lebih. Ini sangat berbahaya. Dalam 6 jam jika tidak diobatin ini bisa membawa kesulitan bagi mereka yang mengalami. Dan biasanya kalau tensinya terus bertahan seperti ini, hipertensi maligna, ini kalau tidak diobati 6 sampai sekitar 6 tahun itu bisa menyebabkan kematian ini. Karena banyak kerusakan arteri, organ-organ yang terkait yang akan kena dampaknya.
Ini kalau mereka mengenai selang ini biasanya langsung di rumah sakit, langsung ICU ini biasanya ini. Ya, hipertensi. Dan ini yang tinggi inilah sering menyebabkan penyakit stroke pendarahan. Nih, hipertensi maligna atau hipertensi berat stadium 3 ini penyebab utama biasanya seseorang mengalami stroke pendarahan yang minggu lalu kita pelajari. Nah, ini batasannya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita lihat. Yang saya bilang tadi, tidak sesederhana yang kita kenal. Saya tekanan darah tinggi, hipertensi. Ternyata banyak hal yang terkait di sini. Jadi yang mempengaruhi tensi seseorang sehari-hari itu adalah kondisi jantung. Kalau jantung memompa lebih kuat, itu biasanya tensinya naik. Nah, kapan ini jantung memompa lebih kuat? Misal kita olahraga berat, kerja fisik berat, atau mengalami stres berat yang berlangsung lama, atau stres yang mendadak. Nah, ini biasanya jantungnya akan memompa lebih kuat dibanding biasanya. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian yang berikut, yang kita tadi bicarakan, arteri besar kita yang umur 45 tahun ke atas, itu biasanya kaku, Bapak Ibu. Nah, maka itu tadi kita katakan yang tensinya 140 sampai 159, itu bagi mereka yang umur di atas 45, kita masih katakan, ya bolehlah dikatakan normal, tinggi, karena memang itu pengaruh dari arterinya. Dan hampir semua mereka yang berumur di atas 50, itu arteri umumnya kaku. Arteri besarnya. Sudah kurang elastisitasnya. Karena apa? Ada plak itu, penyumbatan pembuluh darah yang sudah mulai terbentuk sejak kita lahir. Dan ketika kita tidak menjaga pola makan kita, terutama makanan yang berlemak, maka umur 40 aja ini sudah mulai kaku arteri kita, sudah mulai banyak tumpukan kolesterol, lemak di dinding pembuluh darah kita. Kemudian biasa juga tensi naik jika kita cairan tubuhnya banyak. Jadi kalau Bapak Ibu tensi sendiri atau ke dokter, sebelumnya setengah jam atau 1 jam sebelumnya banyak minum dan belum buang air kecil, kemungkinan tensinya akan naik. Nah, maka Bapak Ibu kalau sedang melakukan tensi terhadap diri sendiri atau sedang ke dokter, pastikan ini, usahakan 1 jam atau 2 jam sebelum melakukan tensi, minumnya jangan terlalu banyak, minum normal aja, yang penting jangan haus dulu. Karena kalau kita banyak minum, cairannya menumpuk, ini tensi kita akan naik. Karena ini merupakan beban bagi jantung, sehingga jantung akan memompa lebih kuat. Jadi ini kaitan ini Bapak Ibu. Nah, yang mengatur, yang mengontrol tensi, ini kan ini yang menyebabkan tensi tinggi. Yang mengontrol tensi itu siapa? Ginjal Bapak Ibu. Satu ginjal. Karena ginjallah yang mengatur air dan garam, yang menahan cairan ini. Jadi kalau kita banyak makan garam, cairan dalam tubuh banyak, karena air itu akan diikat, ditahan oleh garam. Sehingga lebih banyak, maka tensi akan naik. Nah, kalau ini kan enak Bapak Ibu, tinggal kita kurangin garamnya, nah, maka nanti cairan dalam tubuh, di dalam pembuluh darah ini, dalam sirkulasi berkurang, tensi akan turun. Ini satu ginjal. Kedua, di ginjal juga menghasilkan enzim yang kita sebut renin. Nah, renin ini akan menghasilkan hormon angiotensin. Ini ada obat hipertensi golongan angiotensin ya, kalau Bapak Ibu sering lihat itu, atau pernah menerima resep angiotensinogen. Ini obat hipertensi. Jadi obat apa yang isinya renin atau angiotensin, ini bekerjanya di ginjal. Jadi dia membuat ginjal supaya jangan terlalu banyak menahan garam dan air. Nah, dari hormon angiotensin ini akan mempengaruhi hormon aldosteron. Inilah yang berperanan mengatur sirkulasi cairan dalam tubuh dengan cara mengurangi atau membuat garam itu normal dalam tubuh melalui hormon aldosterin. Jadi kalau orang ada kelainan ginjal, proses sirkulasi cairan terganggu,
maka tensinya akan naik biasanya. Nah, jadi ketika kita ke dokter atau kita memeriksakan diri sendiri atau ke para medis, kalau kita hipertensi, ini masalah ginjal ini kan biasanya ditanya juga nih, bagaimana keadaan buang air kecilnya, lancar tidak, ada nyeri nggak di dalam pinggang belakang gitu ya. Ini biasanya ditanyakan karena ada kaitan dengan hipertensi. Nah, biasanya kalau ada obat ginjal dikasih, ya, yang menahan aldosteron, juga obat hipertensi diberikan. Jadi kombinasi. Kemudian di ginjal juga bisa terjadi penyempitan arteri. Jadi sama seperti penyempitan arteri di jantung dan di otak. Kalau di otak menyebabkan stroke iskemik, stroke sumbatan. Kalau di ginjal sama menyebabkan hipertensi. Kalau penyumbatannya di jantung, ya menjadi serangan jantung. Nah, tapi kalau tensinya tinggi sekali, bukan penyempitan istilahnya, stroke pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Yang kemarin kita pelajarin ya, kita sama-sama lihat. Nah, satu ginjal. Yang kedua, yang mempengaruhi tensi kita itu adalah saraf simpatis namanya. Nah, saraf simpatis ini adalah saraf yang bertugas membuat seseorang itu waspada atau siaga. Jadi kalau kita menghadapi bahaya, ancaman, atau sesuatu yang mengkhawatirkan, biasanya saraf ini yang memerintahkan kita mengambil respon. Saya ini menghadapi suatu bahaya, ancaman, kekhawatiran itu, atau saya melarikan diri. Ya, seperti kalau kita ketemu binatang buas itu, atau ketemu misalnya anjing di jalan, ini anjingnya saya mau lawan atau saya lari aja ya. Nah, ini saraf simpatis yang bekerja. Jadi responnya sekejap ini, dalam hitungan detik. Kita lari atau kita hadapi itu hewan anjing yang kita temuin misalnya. Nah, jadi saraf simpatis, yang pertama ginjal, yang kedua saraf simpatis. Nah, kenapa tensi bisa tinggi? Karena saraf simpatis inilah dengan respon kesiagaan, kewaspadaan ini biasanya melepaskan hormon epinefrin atau hormon norepinefrin. Itu hormon-hormon yang mempengaruhi tensi seseorang naik atau tinggi. Jadi Bapak Ibu ini ya. Jadi hipertensi disertai jantung, arteri kaku, terus cairan dalam tubuh banyak di dalam sirkulasi darah. Nah, yang mengatur tensi atau tekanan darah kita sehari-hari adalah ginjal, kemudian saraf simpatis. Nah, itu Bapak Ibu makanya tadi yang saya katakan, jika kita mengalami stres berat, nah itu yang bekerja saraf simpatis Bapak Ibu. Kalau kita stres, hormon epinefrin ini banyak dilepaskan, atau norepinefrin. Jadi kita tensinya tinggi. Dan membuat sel-sel tubuh jadi tegang. Nah, kalau hormon ini tinggi, biasanya juga kalau berlangsung lama, kita stres dalam berlangsung lama, stres berat, berbulan-bulan begitu atau tahunan, tubuh kita dalam hal ini, sel kita dalam keadaan siaga, tegang terus. Nah, kalau sel tegang, Bapak Ibu, itu fungsinya jadi kurang bagus, tidak optimal, tidak normal. Nah, terkadang dalam keadaan tegang itulah, sel ini meregenerasi dirinya menjadi kurang bagus, kurang baik. Lama-lama, salah satunya bisa terjadi penyakit kanker, itu dari situ juga Bapak Ibu. Kalau orang stres berat, yang menyebabkan bisa terjadi kanker, itu karena sel kita tegang, karena pengaruh hormon epinefrin atau norepinefrin. Nah, jadi stres ini memang bersama dengan radikal bebas, itu 90% penyakit pasti ada hubungan dengan itu. Ya. Stres, berat, dan radikal bebas. Ditambah dengan makanan dan olahraga. Jadi itu. Nah, penyebabnya kenapa? Hipertensi kok bisa jadi hipertensi itu kenapa? Jadi, bagi kita Bapak Ibu diketahui bahwa hipertensi itu ada dua. Hipertensi esensial atau hipertensi primer kita sebut.
Nah, ini 90% dan mereka yang mengalami hipertensi biasanya hipertensi esensial ini atau hipertensi primer. Dan ini tidak diketahui kenapa bisa begini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang kita katakan hipertensi ini terkadang simple, tetapi kita sendiri orang medis ini kadang-kadang bingung. Tidak tahu ini kenapa nih orang bisa hipertensi ya. Dia tidak stres misalnya, organ-organnya baik, pola hidupnya sehat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut hipertensi primer. Jadi kita tidak tahu ini apa penyebabnya gitu. Nah, ini 90% Bapak Ibu bayangkan. 90%. Nah, ini pasti terkait dengan sel yang tidak normal. Nah, makanya nanti ini sangat baik kaitannya dengan produk Maximax ya. Di situ misalnya ada terutama Maxiview ini, Maxiview yang ada antioksidan, ada zat-zat lain yang mempengaruhi kesehatan sel. Jadi ini bisa menolong hipertensi ini, terutama kita bisa berikan pilihan pertamanya itu Maxiview. Ya, nanti kita lihat produk lainnya. Nah, yang 10%, 50% itu kita sebut hipertensi sekunder. Artinya kita tahu penyebabnya apa. Ya, tadi yang kita baca ya, yang kita sama-sama lihat, penyakit ginjal, hormon tadi, hormon epinefrin, norepinefrin, yang di ginjal ada juga hormon aldosteron, angiotensin tadi ya, selain garam, menahan air. Terus bagi mereka juga yang sering mengkonsumsi obat KB suntik atau KB pil, nah ini mempengaruhi. Atau seseorang yang karena suatu hal, penyakit misalnya eksim atau penyakit yang terkait dengan alergi dan lain-lain, atau penyakit berat, perlu terapi supporting, biasanya kita berikan kortikosteroid. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena kortikosteroid itu bisa menahan air. Makanya Bapak Ibu, di semua produk herbal, produk health food, yang dicari oleh BPOM sebelum mengeluarkan izin, itu salah satunya kortikosteroid ini. Terus kemudian obat medis, obat kimia yang ada di dalam herbal, misalnya antibiotik, dan salah satunya lagi ini kortikosteroid ini. Ini Bapak Ibu, karena kalau bagi kita orang kedokteran, orang medis, kortikosteroid ini Bapak Ibu kita sebut obat dewa. Apapun penyakit dalam waktu yang singkat kita bisa berikan dan bisa menolong ini kortikosteroid. Jadi kalau kita menghadapi suatu kasus yang berat, kita tidak tahu penyebab pasti, biasanya kita supporting dengan kortikosteroid. Nah, ini bahayanya tidak boleh terlalu lama, maksimal 2 minggu ini. Dan dosisnya pun harus tepat. Karena kalau tidak, efek sampingnya banyak sekali. Salah satunya misalnya terjadi osteoporosis. Itu biasanya cepat terjadi kalau seseorang mengkonsumsi kortikosteroid. Misalnya dia udimnya di muka atau di perut. Nanti kita kira penyakit hati ya, sirosis hepatis atau hepatitis, ada cairan di perut, atau mukanya bengkak, kita kira penyakit ginjal gitu, ternyata konsumsi kortikosteroid dalam waktu lama, lebih dari sebulan. Atau dia osteoporosis, cari nih penyebabnya, apa ini? Orang masih muda, makanannya bagus, kalsium ada cukup, lah ternyata mungkin dia konsumsi kortikosteroid. Nah, maka ini harus dihentikan. Yang berikutnya, alkohol, kokain juga ya, obat-obat nafsa, ya salah satunya kokain juga, itu menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian apalagi hipertensi sekunder, penyebabnya adalah tumor kelenjar adrenal, anak ginjal. Nah, nama tumornya pheochromocytoma. Kenapa ini bisa menyebabkan hipertensi? Karena dia menghasilkan hormon epinefrin ini tadi juga Bapak Ibu. Jadi selain ginjal dan di saraf, tumor anak ginjal karena memang ini menghasilkan hormon aldosteron. Jadi epinefrin bisa tinggi, yang tadi menyebabkan hipertensi. Kemudian penyebab lain mana? Misalnya arteri besar yang ada di leher kita,
kita sebut aorta. Itu arteri besar yang kalau Bapak Ibu ngejan, tegang, atau tertawa keras, atau suara keras gitu, biasanya arteri di leher kan besar, kelihatan tuh Bapak Ibu ya. Nah itu aorta itu, di samping leher, kiri kanan. Nah ini kalau dia ada penyempitan atau ada penyilangan yang menghambat aliran darah, nah ini biasanya tensi juga naik. Atau pada wanita hamil, saat hamil dia ada hipertensi, biasanya kita sebut hipertensi preeklamsi. Atau keracunan timbal, logam berat. Nah ini susah Bapak Ibu kita melacak timbal, dari mana orang bisa dapat timbal gitu ya. Makan apa gitu ya. Timbal itu biasanya kalau kita sering ketemukan, misalnya mereka di keramaian, macet, itu timbal banyak biasanya. Asap kendaraan itu biasanya mengandung timbal banyak. Bensin kita, bahan bakar kita itu banyak timbal, makanya sekarang dipakai yang alami, biosel. Karena yang dari hasil bumi, dari fosil, itu timbalnya banyak, merusak kesehatan. Timbal juga banyak biasanya kita yang suka makan seafood. Kerang itu biasanya banyak timbal Bapak Ibu. Jadi kerang-kerangan itu Bapak Ibu kalau makan harus hati-hati. Karena biasanya banyak timbal. Kalau airnya kotor atau tempat hidup kerang itu di tempat yang tidak sehat, ya seperti di Jakarta itu di mana, di yang jadi keramaian itu kan, itu karena banyak timbal. Nah jadi kerang pastikan sumbernya dari air yang bersih. Kalau air botol, banyak pabrik, banyak industri, itu biasanya timbal banyak, harus hati-hati ya Bapak Ibu. Beli kerang, bila perlu tanya, ini dari mana kerangnya? Kalau kita mau sabar menanyakannya. Nah, ini semua penyebabnya, jadi banyak sekali ya Bapak Ibu. Bayangkan ini kalau kita ke dokter ini mau nanya ini, banyak sekali yang harus ditanya ini. Maka kalau Bapak Ibu ke dokter hipertensi, yang susah diobatin, dokter nanya ke sana sini, jangan dibilang dokternya rewel ya Bapak Ibu ya. Bukan, karena memang ini harus dilacak satu-satu ini. Dari semua penyebab ini ada kondisi tertentu yang kita pegang. Oh ini karena ginjal, ini karena hormon, ini karena hormon. Nah gitu. Ini kalau mau dilacak benar penyebabnya bisa berjam-jam nih dengan dokter, ya di ruang praktek. Nah ini ya, jadi ini penyebab hipertensi banyak. Kemudian kita lihat faktornya Bapak Ibu. Jadi tadi ada penyakit, ada juga faktor risiko. Jadi ini hipertensi seperti jantung dan stroke ya Bapak Ibu. Dan obesitas itu mirip-mirip itu penyakit semua itu. Jadi kita lihat aja di sini. Ya, faktor keturunan. Yang tadi kita lihat 90% penyakit hipertensi karena primer, kita sebut primer atau esensial. Nah, itu biasanya karena faktor keturunan. Yang kita juga bingung nih, dari mana nih bisa dapat hipertensi ini pasien ya. Gitu. Umur, kalau umur di atas 45 biasanya ada tensi. Karena apa? Arterinya sudah kaku, sudah ada penyumbatan arteri, sudah ada plak di situ. Nah, umur mempengaruhi. Tapi ini umur juga tidak terlalu paten ya Bapak Ibu. Jika sejak muda orang itu sudah tahu cara hidup sehat, makanan sehat, kurangin kolesterol dan lain-lain, mungkin umur 60 pun dia seperti arterinya seperti orang umur 30. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk kita mungkin terlambat ya, kita kurang tahu yang hal begini. Nah makanya untuk anak cucu kita diajarinlah makanan yang sehat, supaya arterinya sehat. Kalau kita sudah terlambat ya Bapak Ibu ya, sudah terima aja dah apa aja, tinggal mencegah sekarang. Supaya yang lebih parah gitu aja. Terus kalau makanannya garam tinggi, nih daerah-daerah tertentu kan suka asin nih. Daerah mana yang suka asin nih Bapak Ibu? Kota mana ya? Ini suka asin-asin ini, itu tensi naik karena menahan air nih, garam menahan air. Gitu. Nah, faktor risiko lain, stres tadi ya Bapak Ibu ya, kita sudah bahas stres yang menghasilkan adrenalin. Epinefrin itu ya stres, karena stres, ke saraf simpatis, kegemukan,
Karena biasanya juga arterinya ada yang alirannya terhambat, dari kegemukan juga biasanya kolesterol juga menghasilkan, mempercepat terbentuknya plak, arterinya tersumbat. Ya, kemudian merokok, karena banyak toksin di rokok yang merusak dinding pembuluh darah, yang membantu proses percepatan pembentukan plak, sumbatan pembuluh darah arteri tadi. Garam ya, sama tadi garam di sini. Alkohol tadi sudah. Ya, jadi ini semua faktor risiko umum, faktor risiko besar. Selain yang lain-lain. Jadi banyak ya, banyak sekali hal yang harus kita perhatikan terkait hipertensi. Nah, jadi gejalanya sekarang Bapak Ibu. Gejala juga gampang-gampang susah Bapak Ibu ya. Karena apa? Seperti pada penyakit umumnya, penyakit kronis, yang masih ringan, yang baru mulai, umumnya ya tidak ada gejala, gitu ya, tidak ada gejala. Nah, sudah bertahun-tahun makin berat, baru merasakan hipertensi, baru datang ke dokter gitu. Ya. Nah, itu kadang sudah terlambat. Sakit kepala, kadang-kadang Bapak Ibu ya, tidak selalu, kadang-kadang. Kecapean, ini biasanya kerja keras atau fisik yang berat, biasanya capek karena jantungnya kerja berat. Nah, karena pengaruh tensi itu ke otak, biasanya mempengaruhi juga pusat mual dan muntah. Sesak nafas, karena terkait ke paru-paru. Tensi tinggi itu akan menghalangi masuknya alir darah ke paru-paru, sehingga kurang oksigen, jadi sesak nafas. Atau gelisah. Ya, karena hipertensi itu biasanya aliran darah ke otak juga berkurang. Ya, hipertensi kan karena ini penyempitan pembuluh darah, termasuk penyempitan pembuluh darah di otak. Nah, kalau aliran darah ke otak berkurang, tidak sampai stroke iskemik, oksigennya kurang sedikit gitu ya, tidak seperti normal, gelisah karena oksigennya kurang oksigen otaknya. Terus atau ke mata, pandangannya kabur, karena mempengaruhi arteri yang ada di mata, jadi kabur. Bisa terjadi kesadarannya turun, bisa pingsan. Nah, yang suka pingsan nih kadang-kadang ada hubungan dengan hipertensi atau hipotensi. Hipotensi, tekanan rendah, oksigen ke otak kurang, biasanya orangnya pingsan juga. Atau koma, bahkan bisa koma. Ya, atau pembengkakan otak. Nah, ini gejala-gejala yang menyebabkan kita curiga ini hipertensi. Ya. Nah, perlu diingat di sini Bapak Ibu, yang bukan gejala pasti dari hipertensi itu sakit kepala, pendarahan di hidung, pusing, wajah merah, ya sering kan, wajah merah, wah hipertensi ini gitu. Atau hidungnya keluar darah, mimisan, wah hipertensi, belum tentu ya Bapak Ibu ya. Atau kelelahan, atau sakit kepala, karena sakit kepala kan penyebabnya banyak. Bisa karena otot di kepala, bisa karena arteri memang, tapi bisa juga karena arteri yang melebar bahkan, bukan menyempit. Jadi menyempit menyebabkan sakit kepala, melebar juga menyebabkan sakit kepala, atau ototnya, otot kepala. Nah, ini Bapak Ibu, buku tentang sakit kepala ini saya sudah edit terakhir ini Bapak Ibu, di penerbit Andi Jogja. Udah final, mungkin dalam waktu dekat terbit ini Bapak Ibu bukunya. Nanti kalau mau beli boleh nih, 1 bulan lagi kayaknya ini Bapak Ibu. Nah, bukunya terbit, beragam sakit kepala, judulnya nanti ada. Nah, ini 1 bulan lagi keluar. Supaya tahu nih sakit kepala kita ini karena apa, dan bagaimana mengobatinya, itu ada semua di buku itu nanti Bapak Ibu. Nah, ini, jadi gejalanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tetap saja bagi kita ya akan kesulitan juga untuk mendiagnosa hipertensi. Nah, kita juga sulit, orang medis ya, karena ini gejala-gejala umum yang bisa ada pada penyakit lain. Jadi harus cari penyebab lain, koneksi yang lain, sehingga tahu, oh ini hipertensi. Nah, apalagi orang awam ya, wah repot nih. Nah, gitu Bapak Ibu ya, ini gejalanya. Nah, diagnosa atau cara menentukan penyakitnya. Ya, yang pertama ya harus memang dengan mentensi diri, tensi tekanan darahnya diukur.
Jadi kalau dia sudah 140/90, ini udah batas tinggi tadi Bapak Ibu. Ya. Udah batas tinggi normal ini. Naik sedikit sudah hipertensi ini. Nah, memang yang sering kita lalai, lupakan, atau kita tidak lakukan, bahwa untuk menentukan hipertensi, itu tidak boleh dengan satu kali pengukuran Bapak Ibu. Kan selama ini kita kalau ke dokter atau kita tensi diri sendiri, kita hanya ukur satu kali, kita udah mengatakan, oh saya normal atau saya hipertensi. Dan terkadang kita sedang melakukan hipertensi ini, atau mengukur tensi ini, kita dalam keadaan berdiri, kadang-kadang duduknya tidak tegak, dan lain-lainnya. Yang baik itu berbaring, karena jantung rata dengan lengan kita. Kalau duduk masih tinggi sedikit ya. Dan sebaiknya itu selama 5 menit berbaring duduk. Nah, coba kita perhatikan nggak? Kita lagi capek-capek berdiri, terusnya punya tensi sendiri di rumah, belum juga istirahat, belum juga duduk berbaring, langsung tensi naik. Oh, tensinya tinggi. Oh, saya hipertensi. Nah, salah Bapak Ibu. Karena begitu kita mendiagnosa hipertensi, kita minum obat hipertensi, kontrak Bapak Ibu itu, kontrak seumur hidup. Minum obat terus. Jadi, kita orang medis tidak gampang begitu ya. Tensi langsung kasih obat hipertensi. Karena begitu dikasih obat hipertensi, ini akan ketergantungan seperti kencing manis itu. Ya, dan umumnya penyakit kronis lah. Dan mestinya juga diukurnya 2 kali, Bapak Ibu, bukan cuma sekali. Jadi berbaring 5 menit, 2 kali. Dan ini pun tidak langsung bisa hari itu. Ulangi lagi 2 hari berikutnya jika kita mau akurat. Jadi datang lagi 2 hari berikutnya ke dokter. Nah, ini kan repot lagi nih Bapak Ibu. Sudah repot waktunya, repot biayanya juga ya Bapak Ibu ya. Berarti kedua kali bayar dokter kan ini. Gitu kan. Sekali ke dokter sekarang 100.000. Kalau spesialis bisa 300.000 sampai 400.000. Lumayan ya Bapak Ibu. Nah, sudah dapat 1 box itu produk Maximex. Ya, 350. Nah, kalau kita dokter, kita biasanya cek bunyi jantung, stetoskop ya, dokter kan pakai stetoskop tuh. Kita tempelkan stetoskop di jantung, juga di daerah perut. Yang kita cari daerah perut itu adalah ginjalnya Bapak Ibu. Biasanya kalau ada hipertensi, aliran darah ke ginjal itu akan terhambat. Saat dia terhambat, darah itu memaksa dipompa, biasanya terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat kayak seperti sungai yang ada penghalang atau sumbatan yang mengalirnya terhalang itu Bapak Ibu. Jadi kayak ada suara bruit gitu. Bunyinya lebih keras. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk ini cek bunyi jantung, kita selain di jantung di perut atau pinggang belakang di daerah ginjal. Kita cek derasnya aliran darah itu ke ginjal itu di belakang, di daerah perut atau pinggang belakang. Nah, selain ini bisa juga kita lihat retina tadi, karena kan ada pengaruh ke retina kan Bapak Ibu. Yang pandangannya dikabur itu. Karena retina ini merefleksikan apa yang terjadi di ginjal dan di jantung, arterinya itu. Ada arteriol, arteri yang lebih kecil, yang halus sekali itu namanya arteriol Bapak Ibu. Kalau arteri yang normal kan arteri. Kalau arteri yang besar tadi, yang besar sekali itu aorta. Arteri yang sedang, yang biasa, normal. Yang halus, kecil sekali, yang kadang ada di muka. Ya, muka merah tuh ada kelihatan arteri halus, kayak cacing gitu. Nah, itu namanya arteriol. Nah, ini ada di mata, arteriolnya ada di mata. Nah, ini efeknya mirip seperti pada ginjal. Jadi kalau ada kelainan di sini, ini diperkirakan ada gangguan di ginjal. Ini, jadi kita cek di matanya. Ya, pakai funduskopi namanya ya, kalau dokter mata itu funduskopi. Jadi matanya diteropong pakai sinar, pakai senter gitu. Nanti kelihatan ini pemutarannya ini melebar. Nah, retina. Nah, yang jelas ya kalau hipertensi kan ada hubungan jantung ya, kita ronsen dada. Kalau di rumah sakit ya. Karena ada terkait ginjal, biasanya di rumah sakit cek
air kemih untuk cek ginjal. Atau kita USG ginjal ya. Nah ini semua. Jadi banyak juga nih yang diperiksa jika kita mau tahu hipertensi dan sebelum diobatin mau tahu persis dulu ini benar nggak nih hipertensi. Karena kalau jika tidak hanya tensi saja dan tensinya sekali aja juga itu kan, ternyata bukan hipertensi, tapi sudah terlanjur diberikan obat hipertensi. Nanti dokter dan pasien sama-sama ini nih, sama-sama khawatir kalau di stop obat hipertensi nanti tensinya naik gitu kan. Padahal dilakukan pengukuran hanya 1 kali. Jadi akibatnya berkepanjangan. Seseorang tergantung obat, nanti ada obat efek samping dan lain sebagainya. Jadi harus dicek benar ya Bapak Ibu. Nah ini cara kita mengetahui hipertensi ya inilah Bapak Ibu. Mungkin bisa diingat ini. Jadi nanti kalau ke rumah sakit, khususnya ini ya, rumah sakit, ada hipertensi, karena hipertensi berat, yang tadi hipertensi maligna atau hipertensi stadium 3, itu biasanya itu kasus gawat darurat gitu, langsung ke rumah sakit biasanya. Nah, rumah sakit ini akan diperiksa semua nih Bapak Ibu. Nah, jadi kadang-kadang, jangan juga kita langsung mencap, ya kadang sering ini kita di rumah sakit mencap, ini cuma hipertensi kok periksanya banyak, gitu ya Bapak Ibu. Bukan, kadang-kadang gini, memang ada beberapa 1-2 gitu Bapak Ibu, yang nggak perlu dicek-cek seperti CT scan apa ya banyak begitu. Ya memang kadang-kadang, tapi kalau memang diperlukan ya kita harus ikutin. Nah makanya kita perlu tahu penyakit itu, sehingga waktu diperiksa kita bisa tahu, oh ini memang perlu, oh ini tidak perlu gitu. Jadi kalau di luar ini, misalnya CT scan, ini apa hubungannya CT scan misalnya kan? Ya memang bisa mencari di ginjal CT scan kalau ada yang lain, tapi kan tidak perlu CT scan, kan bisa pakai laboratorium atau koneksi ke mata gitu ya. Nah ini, jadi diagnosanya begini. Sekarang terapi. Inilah Bapak Ibu nanti terkait produk kita Neximed. Terapi non medis, terapi non kimia. Jadi terapi hipertensi itu ada 2. Yang satu ini non farmakologis. Yang atas ini non farmakologis itu artinya tidak pakai obat. Jadi untuk awalnya sebaiknya terapi hipertensi itu non farmakologis, ya bukan farmakologis Bapak ya, non, tidak. Jadi langkah awal untuk terapi non obat ini, non medis, lagi-lagi Bapak Ibu pola hidup sehat. Selalu nih setiap kali kita ya ketemu pola hidup sehat, pola makan sehat, selalu. Karena itu dasar dari hidup kita. Jadi semua hal yang terkait itu, jika kita menjalankan gaya hidup tidak sehat, pola makan tidak sehat, ya penyakit muncul. Ya salah satunya hipertensi ini. Jadi ini jangan bosan ya Bapak Ibu ya, diingatkan ini istilahnya. Hidup sehat lagi, gaya hidup sehat lagi. Emang nggak ada omongan lain gitu? Bukan ya Bapak Ibu ya, karena perlu untuk kita tahu gitu ya. Nah, kenapa ini terkait kalau makannya berlebihan kan kelebihan berat badan. Ini yang tadi obes penyebab hipertensi. Kan faktor risiko hipertensi tadi kan obes. Nah, sebenarnya obesitas, kelebihan berat badan itu boleh dikatakan induk dari banyak penyakit sebenarnya, bukan hanya hipertensi. Jadi sangat mendasar ya Bapak Ibu. Makan jangan berlebihan. Makan secukupnya, makan banyak sayur buah. Daging-daging dikurangin, kolesterol dikurangin. Cuma ini masalah mulut ini kadang-kadang aduh susah juga ya Bapak Ibu. Melihat makan kesukaan itu langsung ngiler itu, langsung neces gitu Pak. Waduh, tidak tahan. Turunkan. Jadi kadang dengan turunnya berat badan, tensi turun, jadi normal. Merubah pola makan, yang khususnya bagi mereka yang diabetes, kegemukan, obesitas, kolesterol tinggi, itu ini kalau mau sehat, mau kembali ini lagi ya harus merubah pola makan. Istilahnya makan itu jangan rakus, jangan asal makan gitu Bapak Ibu ya. Makanlah makanan sehat, makan secukupnya gitu. Kurangin garam. Yang merasa kalau kurang garam tidak enak itu kuranginlah demi kesehatan. Nah, mungkin kita bilang, saya tidak makan garam. Iya. Tapi coba Bapak Ibu,
Siapa dari kita di sini yang kalau makan tidak pakai petsin? Petsin itu garam banyak, Bapak Ibu. Oh, saya tidak makan garam banyak kok. Seberapa banyak dari kita di sini yang sering makan ayam goreng, fried chicken itu garam banyak, Bapak Ibu. Siapa dari kita di sini yang tidak suka ngembil biskuit, apalagi ya biskuit, ya model-model gitu yang ada di pasar-pasar swalayan yang sering kita datangin, biskuit yang model-model gitu, yang gurih-gurih, renyah-renyah itu garam banyak, Bapak Ibu. Memang makan sayurnya tidak asin, garam sedikit, tapi pakai petsin, makan gorengan fried chicken gitu, snack yang kayak biskuit dan lain-lain yang yang gurih-gurih itu kan banyak garam, gitu loh itu. Jadi kuranginlah makanan sehat saja lah, ya. Kalau mau sehat, mau umur panjang tapi tetap bisa bergerak, tetap bisa aktif, berfungsi dengan baik, ya makan-makan yang normal saja lah, Bapak Ibu. Makanan yang orang kampung lah istilahnya, itu lebih bagus lah. Makanan modern ini sudah susah kita. Sebentar lagi sudah sakit semuanya orang, ya. Kurangin, ya. Tingkatkan kalsium, magnesium, kalium. Ya, ini semua membuat otot-otot jantung jadi bagus ini. Magnesium ini melenturkan jantung dan pembuluh darah, kalium juga, ya kan. Ini membuat otot, bukan otot jantung aja, otot-otot kaki juga jadi rileks ini dengan kalium ini, magnesium. Kurangin alkohol. Olahraga aerobik, tingkat sedang, jangan terlalu berat. Olahraga jangan yang model lari kenceng, olahraga main bola, basket, badminton, jangan yang begitu, Bapak Ibu. Itu tambah sakit nanti. Banyak orang main badminton, tahu-tahu malah tensinya naik, kena stroke pendarahan lah, kena jantung, ya. Ada kan banyak itu. Olahraga pagi, larinya kenceng, dibilang aerobik itu kan larinya pelan. Aerobik itu kalau kita jalan cepat, nah itu aerobik. Jangan dibawa lari tahu-tahu jatuh di jalan, meninggal. Jantung. Nah, bukan sehat kan, Bapak Ibu. Jadinya. Banyak itu kan kejadian. Olahraga pagi, masih muda nih, 35, banyak saya temuin itu. Umur 40, olahraga pagi, lari. 5 kilo, kenceng. Tahu-tahu dapat kabar, hilang dah, pergi selamanya. Nah, gitu. Jadi kalau mau olahraga, jalan cepat. Aerobik itu salah satunya jalan cepat. Jalan cepat, jadi lebih pelan dari lari, mendekati lari sedang, tapi lebih rendah. Atau naik sepeda, nah itu aerobik. Atau berenang, itu aerobik. Senam-senam kesehatan, tai chi, apalagi yang model gitu ya, nah itu aerobik. Yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu pun jangan terlalu berat, sedang saja, tingkat sedang. Ya. Nah, hipertensi esensial, ini tidak perlu membatasi kegiatan, Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu dari mana asalnya penyakit tadi itu. Tapi itu yang sekunder ini kita perlu perhatikan. Terus berhenti merokok, karena ini membuat penyumbatan pembuluh darah lebih cepat merokok itu ya, karena toksinnya. Nah ini terapi kita yang sebenarnya non farmakologis, tidak pakai obat. Disinilah Bapak Ibu kita bisa pakai produk Maximax. Yang satunya farmakologis, obat-obat dokter, obat resep. Ya kita kombinasi nanti biasanya. Nah sekarang kita lihat komplikasi Bapak Ibu. Kalau kita tidak atasi hipertensi, itu dampaknya banyak Bapak Ibu ya. Bisa penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, jelas ya tadi penyakit ginjal, mata tadi, retina, saraf tadi ya, saraf simpatis, stres, gangguan saraf, terus penyakit pembuluh darah di kaki, biasanya nih, pada nonjol nih pembuluh darah, karena tekanan darah tinggi ini. Nah ini kira-kira komplikasinya. Nah makanya Bapak Ibu, kita balik nih, suplemen. Ya, jadi sekarang kalau kita bicara suplemen ini sudah tidak malu-malu lagi, harus berani ini ngomong suplemen herbal, health food, karena memang sebenarnya suplemen ini mengobati. Kenapa? Karena ini kan makanan sehari-hari yang dikemas, diambil konsentratnya,
Yang penting kan kualitasnya Bapak Ibu. Yang penting kita perhatikan cara pembuatannya. Bahan bakunya bagus, memang alami. Itu yang harus dipastikan. Ya kan? Suplemen. Nah, makanya kita larilah ke sini. Produk Meximax ini. Nah, khusus Mexibus, Bapak Ibu, karena ini melancarkan aliran darah, terkadang melancarkannya itu dengan cara jantung bekerja lebih keras, memompa lebih keras. Nah, ini malah harus hati-hati kita dengan orang yang ada hipertensi. Jadi gimana? Apa nggak perlu dikasih? Ya boleh kita kasih. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa konsumen kita itu, klien kita itu ada hipertensi, berikan Mexibus dosis yang paling kecil. Bila perlu, bagi 4 itu, 1 saset. Ya, karena kalau dosis kecil, kerja jantung kan tidak terlalu berat pengaruh dari zat-zat yang ada di sini. Nah, terus aliran darah kan tidak terlalu drastis cepat, jadi perlahan. Nah, itu justru bagus untuk membuka arteri yang tadi sudah tersumbat. Dengan melancarkan aliran darah itu arteri peran kerak yang masih belum membatu, yang masih setengah padat itu kan pelan-pelan bisa hancur dengan aliran darah yang lancar. Nah, berikan aja Mexibus kalau dia hipertensi. Jadi kalau kita mau aman Bapak Ibu, orang sudah tua, tinggal di daerah yang suka asin, makanannya yang fried chicken begitu ya, suka ngemil makanan ringan yang renyah-renyah gitu ya, keripik kan asin, singkongnya sih bagus Bapak Ibu ya, tapi keripik digoreng kasih garam pula kan yang bikin renyah itu, keripik singkong apa gitu ya, keripik ubi, garam itu banyak Bapak Ibu, jadi kita makan garam namanya. Nah ini berikan Mexibus dosis bila perlu 1/4 dalam sekitar 2 minggu, 1 bulan itu kasih dosis 1/4. Kalau kita tidak mau ambil risiko ya Bapak Ibu, yang sampai orang makin tensi tinggi tapi malah terjadi stroke. Gitu kan. Dosis 1/4 berikan minimal 2 minggu. Nah setelah 2 minggu, sebulan naikkan setengah saset. Sudah bulan kedua, masuk bulan ketiga, nah baru bolehlah mungkin ya kita kasih 1 saset. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati ya Mexibus dengan urusan jantung dan hipertensi. Ya, lebih aman kita kasih dosis rendah dulu saja. Ya, karena fungsi utamanya kan melancarkan aliran darah. Ya, kecuali dia tidak ada hipertensi, tidak ada penyakit jantung, tidak ada riwayat stroke pendarahan di keluarga gitu. Nah, boleh kita berikan dosis sesuai anjuran, 1 saset misalnya. Orangnya masih muda. Atau dia menginginkan manfaat supaya saya bisa kuat nih dengan istri. Nah, saya bisa tahan nih stamina-nya bertenaga sehari-hari. Tapi dia tidak ada penyakit jantung, hipertensi, tidak ada riwayat stroke pendarahan di keluarga, ya udahlah kita boleh berikan 1. Ya. Bagi mereka yang tidak mengalami kendala. Jadi Mexibus ini. Nah, yang paling kita aman itu dan yang benar-benar bisa bekerja untuk hipertensi dan jantung itu, ini Bapak Ibu, Mexibus. Karena di sini ada glutathione, antioksidan, ya. Jadi bukan hanya untuk cantik ini Bapak Ibu, ya, Mexibus ini. Antioksidan dan zat yang terkandung di dalamnya ini sangat bisa membantu pembuluh darah, jantung dan otak. Jadi kita berikan saja nih Mexibus. Bila mereka ada kendala seperti itu, kita kasih lebih banyak Mexibus, mungkin 1, 2 sampai 3 kali sehari untuk menunjang kesehatan jantung pembuluh darahnya. Nah, untuk tenaga, stamina dan lain-lain untuk melancarkan aliran darah, kasih Mexibus 1/4 atau setengah, tapi kita tingkatkan dosis Mexibus untuk hipertensi. Mexibus. Nah, ketika orang hipertensi, orang yang gemuk, nah, Mexlim kita berikan, Bapak Ibu. Mexlim kan menahan nafsu makan, membakar lemak, bisa membuat tubuh ideal, berikan ini. Jadi kalau dia tidak masalah dengan kendala keuangan, 2 ini kita berikan. Tapi kalau masih ada kendala,
terbatas ruangannya, ya ketika berikan saja dulu Mesibio. Ya. Kalau dia gemuk, tambahlah Meslim ya 1 hari. Gitu. Nah, kita berikan. Jadi kalau dia ada kendala keuangan dan orangnya tidak gemuk atau biasa-biasa, tidak terlalu ini berat badannya, kita berikan saja Mesibio 2 kali sehari. Kalau memang mau ditambah tuh aliran darahnya, berikan Mesibus 1/4 atau setengah saset bagi mereka yang mempunyai kendala. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada kaitan sebenarnya, ada kaitan semua. Nah, justru produk-produk herbal ini, walaupun kerjanya lambat, karena kerjanya ini makanan alami yang dikemas, bekerjanya juga di sel, perlu waktu, berbulan-bulan, kadang-kadang efek terapinya itu baru kelihatan. Efek penyembuhan itu baru kelihatan ketika kita mengkonsumsi produk herbal, health food, atau produk-produk kesehatan itu biasanya bulanan Bapak Ibu. Untuk efek kesehatan yang sesungguhnya itu berbulan-bulan baru kelihatan. Ya, kerjanya dari dasar, dari sel, dan yang bekerja pada sel atau tubuh yang sudah berpenyakit. Ya, kita rata-rata sudah berpenyakit ini Bapak Ibu ya, umur 40 ini. Jadi bayangkan, dengan bahan-bahan alami, orang mau cepat hasilnya, ya agak repot, karena sel kita sendiri sedang sakit. Dan ini makanan alami bekerja perlu waktu di sel pula, ya lama gitu. Jadi sabar, harus sabar, kasih pengertian, sabar. Kalau memang mau sembuh, kalau nggak mau ya sudah, minum obat dokter seumur hidup, seperti hipertensi, diabetes, jantung gitu ya, stroke, ya silakan, kalau mau begitu. Tapi kalau mau ada kesembuhan yang memadai, yang menolong sel-sel bisa lebih sehat, ya bersabarlah, minum health kombinasi dengan obat medis untuk menahan tensi, perlahan dikurangin obat medis setelah health ini, produk Mesimax ini bekerja. Mungkin sebulan, baru kita kurangi bertahap itu, obat-obat medis. Sampai nanti sesungguhnya pelan-pelan, mungkin bisa lepas itu obat-obat dokter, hipertensi, stroke, diabetes, dan lain-lain. Ketika kita sudah mengkonsumsi produk herbal, Mesimax, misalnya di sini, di atas 2 bulan. Nah, itu mungkin perlahan kita bisa turunin. Mungkin 6 bulan ke atas bisa ini, minimal sekali obat medis yang kita konsumsi. Ya, Bapak Ibu, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah daerah kita, lapangan. Ternyata memang produk Mesimax herbal ini bekerja dan bisa memberikan manfaat untuk kesehatan bagi kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya. Selamat malam dan selamat pagi. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan masalah penyakit hipertensi ya Pak Dokter ya. Iya. Zombie apocalypse.